Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Irenia Syahwaldia Yolanda dengan NIM 12340303006 kelas 3C jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan jawaban mata kuliah Etika Dakwah ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Umi Halwati, SOSI, MAG. Sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dalam berdakwah. Jawabannya yang pertama itu harus mengenal dan memahami agama secara mendalam untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, menjadi teladan yang baik dengan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu berdakwah dengan cara yang santun, sopan, dan penuh kasih sayang. Dan yang keempat, menghormati pemeluk agama lain dan menghindari konflik. Yang kelima, ini yang terakhir, membangun komunikasi yang efektif dan terbuka. Mengapa ekstremisme Islam mengarah kepada radikalisme? Nah, jawabannya itu faktor pemicunya yaitu pemahaman agama yang salah. Pemahaman agama yang salah itu atau parsial dapat menyebabkan seseorang berpikir bahwa kekerasan adalah cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua, kondisi sosial ekonomi yang buruk seperti kemiskinan dan pengangguran dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap pengaruh ekstremisme. Yang ketiga, pengaruh ideologi. Nah, pengaruh ideologi dapat menyebabkan mengadopsi pemikiran radikal. Jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Jawabannya, yang pertama itu dari aspek agama yang pertama tidak ada dasar hukum. Nah, tidak ada dasar hukum dari Al-Quran dan hadis yang memperbolehkan pengambilan tarif untuk dakwah. Dan yang kedua, dakwah sebagai kewajiban. Nah, bagi setiap muslim tidak boleh menjadikan sumber pendapatan. Yang ketiga, niat yang benar. Dakwah ini harus dilakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk menyebarkan agama Allah, bukan untuk keuntungan bagi pribadi sendiri gitu. Bagaimana etika humor dalam dakwah? Jawabannya, yang pertama itu tidak menyinggung agama. Nah, hindari humor yang merendahkan atau menyinggung nilai-nilai agama. Yang kedua, tidak berlebihan. Nah, gunakan humor secara bijak dan tidak berlebihan. Yang ketiga, menghormati batasan. Nah, kita itu harus menghormati batasan dan sensitivitas audiens. Yang terakhir, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pastikan humor yang kita bawakan tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang agama, baik itu agama Islam, baik itu agama yang lain. Yang bagian A, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Nah, diambil dari gaya berdakwahnya Yusuf Mansur. Dikenal dengan pendekatan yang penuh semangat, sederhana, dan inspiratif. Ia juga sering menggunakan cerita-cerita keseharian dan pengalaman hidup untuk mencapaikan pesan Islam. Dan Yusuf Mansur menekankan pentingnya bersedekah, tawakal, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa. Selain itu, ia memanfaatkan media seperti televisi, buku, dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga dakwahnya terasa relevan
dan mudah diterima berbagai kalangan. Dan B, apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah? Nah, jawabannya yang pertama itu etika diri, yaitu mengenal dan memahami agama secara mendalam, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, mengembangkan kesabaran, empati, dan ketabahan, menjaga kesucian hati dan niat. Yang kedua itu etika berdakwah. Nah, berdakwah dengan cara yang santun dan sopan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghormati pemeluk agama lain, menghindari konflik dan perdebatan yang tidak produktif, fokus pada akhlak mulia dan kebaikan sosial. Nah, mungkin itu saja yang jawaban tentang UAS etika dakwah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.